Halo semua, selamat datang di channel Sukatek. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Agar lebih mudah dimengerti, saya akan menjelaskan penggunaan VLOOKUP secara sederhana terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan penggunaan VLOOKUP yang lebih mirip dengan situasi pekerjaan. Jadi, simak habis videonya ya. VLOOKUP itu apa sih? VLOOKUP atau Vertical Lookup adalah rumus Excel yang digunakan untuk pencarian data secara vertikal pada sebuah tabel referensi. Lalu, cara pakai rumusnya bagaimana? Yuk kita mulai. Misalnya, saya ingin mengetahui kota atau kabupaten dari Kecamatan Pasar Minggu dengan mencarinya pada tabel referensi. Maka, saya akan mencarinya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ke sel yang ingin kita isi, kemudian kita ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, maka kita bisa lihat informasi-informasi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam rumus VLOOKUP. Ada lookup value, yaitu nilai kunci untuk mencari data pada tabel referensi. Kemudian ada tabel array, yaitu tabel yang digunakan sebagai referensi. Kemudian ada kolom index number, yaitu posisi kolom data yang kita cari. Kemudian ada range lookup, yaitu pilihan untuk pencocokan pasti atau pencocokan perkiraan. Itu adalah 4 informasi yang rumus VLOOKUP butuhkan. Karena mungkin akan sedikit membingungkan, untuk yang belum pernah melihat rumus VLOOKUP, saya juga menuliskan terjemahan sederhana dari rumus Excel-nya, agar kalian dapat melihat ulang saat mau menggunakan rumus VLOOKUP ke depannya. Supaya lebih jelas, sekarang kita coba isi saja formulanya sama-sama. Isi lookup value dengan nilai kunci untuk mencari data. Nilai kunci yang mau kita gunakan adalah pasar minggu, maka kita klik saja selnya. Kemudian, ketik koma atau titik koma tergantung setting Excel kalian. Kadang ada setting yang menggunakan titik koma pada rumus, kadang ada yang menggunakan koma. Kalian bisa lihat, koma atau titik koma yang diminta, diketik saja sesuai petunjuk Excel-nya. Karena di Excel saya menggunakan koma, maka saya ketik koma. Kemudian, pilih tabel referensi yang ingin kita gunakan. Kita blok saja tabel referensinya. Pastikan nilai kunci yang ingin kita cari ada di kolom paling kiri dari tabel referensi, karena rumus VLOOKUP akan mencari nilai kunci pada kolom paling kiri dari tabel. Setelah dipilih, kunci tabel referensi dengan menekan tombol F4. Tabel referensi ini harus dikunci agar saat kita mau copy rumus pada kolom atau baris yang lain, tabel referensi tidak bergeser. Penggunaan penguncian tabel referensi akan lebih terlihat saat kita mau copy-paste rumus VLOOKUP pada baris atau kolom lain. Nanti saya akan contohkan juga di video ini apa yang dimaksud dengan tabel referensi yang bergeser. Setelah terkunci dengan benar, maka di depan huruf dan angka akan ada tanda dolar. Kemudian, ketik koma atau titik koma lagi. Maka informasi berikutnya yang dibutuhkan Excel adalah kolom index number. Pada rumus kali ini, kita ingin mencari nama kota kabupaten yang berada pada kolom kedua dari tabel referensi. Jadi kita ketik 2 pada rumus, kemudian ketik koma lagi. Informasi terakhir dari rumus VLOOKUP menanyakan apakah kita ingin menggunakan pencocokan pasti atau pencocokan perkiraan. Pada umumnya, kita hampir selalu akan menggunakan pencocokan pasti karena nilai kunci yang kita cari harus sama persis dengan apa yang ada pada tabel referensi. Karena kita mau mencocokkan pasti, maka kita isi dengan nilai false. Kemudian kita tekan tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka hasilnya akan keluar kota Jakarta Selatan. Saya akan ulang cara baca rumusnya agar dapat lebih dimengerti. Kita mau mencari data pada kolom A4, yaitu pasar minggu, pada tabel referensi D9 sampai E17. Setelah ketemu pasar minggu pada tabel referensi, maka berikan nilai yang ada pada kolom nomor 2. Maka kita dapat kota Jakarta Selatan. Begitu kira-kira cara penjelasan dan penggunaan VLOOKUP secara sederhana. Sekarang, saya akan mencontohkan penggunaan rumus VLOOKUP yang lebih real dengan kebutuhan asli pada pekerjaan. Contohnya pada file ini, ada 2 sheet yang tersedia. Satunya adalah sheet pencarian informasi barang yang ingin kita lengkapi, ada kode barang yang sudah tersedia, ada nama barang dan harga beli yang ingin kita lengkapi. Satunya lagi adalah sheet informasi barang yang memiliki informasi lengkap mengenai semua barang yang ingin kita cari. Kembali pada sheet pencarian, saya ingin menggunakan kode barang sebagai nilai kunci untuk mencari nama barang dan harga beli dari tabel referensi yang ada. Misalnya, untuk pencarian pertama, saya ingin mencari nama barang dari kode 10007 ini. Pada kolom nama barang, ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, maka akan tampil informasi yang dibutuhkan Excel untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Kalian tinggal mengisi rumus sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pertama, kita isi nilai kunci yang ingin dipakai untuk mencari data di tabel referensi. Nilai kunci yang mau kita gunakan adalah kode barang. Maka kita pilih kode barang yang ingin kita cari nama barangnya, yaitu kode barang 10007. Kemudian ketik koma,
Informasi yang dibutuhkan Excel sekarang adalah tabel referensi. Karena tabel referensi ada di sheet yang berbeda, kita pindah sheet saja. Kemudian kita pilih seluruh tabel referensinya. Pastikan lagi nilai kunci yang ingin kita cari ada di kolom paling kiri dari tabel referensi. Setelah dipilih, kunci tabel referensi dengan menekan tombol F4. Kemudian, ketik koma lagi. Kemudian isi posisi kolom data yang ingin kita cari pada tabel referensi. Kita ingin mencari nama barang yang berada pada kolom kedua dari tabel referensi. Jadi kita ketik 2 pada rumus. Kemudian ketik koma lagi. Informasi terakhir dari rumus VLOOKUP menanyakan apakah kita ingin menggunakan pencocokan pasti atau pencocokan perkiraan. Kita mau pencocokan pasti, maka kita isi false. Kemudian tekan enter. Maka sudah terisi nama barangnya, yaitu sepatu formal, sesuai dengan yang ada pada tabel referensi. Jika kita ingin mencari nama barang untuk kode barang lainnya, kita tinggal copy rumus yang sudah kita buat tadi dengan menekan tombol Ctrl+C pada keyboard. Kemudian pilih kolom nama barang yang tersisa, dan paste rumus pada kolom pilihan kita dengan cara menekan tombol Ctrl+V pada keyboard. Maka semua sel nama barang sudah terisi. Coba kita cek salah satu nama barang apakah sudah terisi dengan benar. Saya akan cek kode barang 10010. Saya pindah ke sheet referensi informasi barang. Saya lihat nama barang dari kode barang tersebut, yaitu 10010. Sudah betul ya nama barangnya jam tangan. Sekarang kita ulangi lagi langkah yang sama untuk mencari harga beli. Pada kolom harga beli, saya ketik sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, saya pilih kode barangnya, kemudian koma, kemudian saya pilih tabel referensinya. Pada contoh kali ini, saya akan menunjukkan kasus di mana saya tidak mengunci tabel referensi. Kita langsung ketik koma saja tanpa mengunci. Sekarang saya hitung pada tabel referensi, harga beli ada pada kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya isi 5. Kemudian koma lagi. Kemudian ketik false, tutup kurung, dan enter. Maka sudah terisi harga beli pada baris pertama. Sekarang kita copy-paste rumus pada kolom yang tersisa. Maka ada hasil NA karena tabel referensinya bergeser. Jika dikunci, maka tabel referensi akan tetap pada A3 sampai F13 saat di-copy. Namun, karena tidak dikunci, maka tabel referensi akan bergeser ke bawah saat kita copy dan paste rumusnya. Coba kita lihat pada kolom NA ini, tabel referensinya menjadi A6 sampai F16 saat di-copy. Jika kita cari nilai kunci 10002 pada tabel tersebut, tentu tidak ketemu nilai kuncinya. Maka keluar NA. Sekarang kita kunci saja tabel referensi pada baris pertama harga beli. Kemudian kita copy-paste ulang rumusnya. Maka kita sudah berhasil mengisi kolom harga beli. Saya coba cek salah satu harga beli. Untuk kode barang 10002, dompet kulit asli, di sini harga belinya 500.000. Saya ke tabel referensi, lihat kode barang 10002, nama barangnya, dompet kulit asli, di sini harga belinya 500.000. Maka kalian sudah berhasil menggunakan rumus VLOOKUP pada Excel. Sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih lagi.